far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, for you. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kebakaran, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu kebakaran. Kebakaran sendiri adalah suatu peristiwa yang disebabkan dari api yang tidak dapat dikendalikan atau dikuasai, baik itu besar maupun kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, yang dapat menimbulkan kerugian, harta benda, cacat, serta korban jiwa pada manusia. Faktor penyebab kebakaran terjadi karena adanya 3 unsur atau 3 sumber, yang dapat disebut juga dengan segitiga api. 3 unsur tersebut adalah: yang pertama, bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, bensin, minyak, dan lain-lain. Yang kedua, panas atau suhu. Pada lingkungan yang memiliki suhu tinggi seperti sumber panas dari sinar matahari, listrik, panas energi mekanik, reaksi kimia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah oksigen. Kandungan kadar oksigen ditentukan dengan persentase persen. Makin besar kadar oksigen, maka api akan menyala makin hebat. Setiap kebakaran yang terjadi dapat dipadamkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan menurunkan suhu di bawah suhu kebakaran. Yang kedua, menghilangkan zat asam. Yang ketiga, menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar. Sebab-sebab kebakaran dapat terjadi karena kelalaian, kurangnya pengertian dan penanggulangan peristiwa alam, disengaja atau ulah manusia. Akibat dari kebakaran itu sendiri, yang pertama, dapat menghambat kelancaran pemerintahan atau pembangunan. Yang kedua, menghambat kelancaran perekonomian, timbulnya pengangguran, terganggunya stabilitas, kognitif psikologi. Untuk langkah mencegah kebakaran, yang pertama, waspadai rokok. Yang kedua, hindarkan pematik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Yang kelima, rencanakan jalur evakuasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah padamkan api secara langsung dengan alat pemadam api yang ada di sekitar Anda. Jika api tidak padam, hubungi kepala gedung. Bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran. Utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Kemudian, bantu evakuasi melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadaman dengan alat pemadam yang tersedia. Hubungi unit pemadam kebakaran, amankan lokasi, dan bantu petugas pemadam kebakaran. Beritahu petugas pemadam kebakaran tempat alat pemadam api dan sumber air. Penyelamatan diri. Buatlah rencana penyelamatan diri dengan menentukan sedikitnya 2 jalur keluar dari setiap ruangan, seperti melalui pintu maupun jendela. Persiapkan petunjuk arah di pintu darurat. Saat terjadi kebakaran, jangan panik. Merangkaklah atau merunduk di bawah. Tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Keluarlah dari pintu atau jendela dengan cepat. Menuju ke tempat yang aman. Pastikan bahwa pintu atau jendela dapat dengan cepat dibuka pada kondisi darurat. Apabila terjadi api, pastikan balut tubuh Anda dengan selimut tebal yang dibasahi. Ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan lain kecuali memotong kobaran api. Pencegahan, upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan, menempatkan barang-barang yang mudah terbakar serta aman dan jauh siap, tidak merokok dan melakukan pekerjaan yang dapat memicu timbulnya api di dekat barang-barang yang tidak terbakar, tidak membuat sambungan listrik sembarangan seperti memasang tiang listrik berkebutuhan, memasang tanda-tanda peringatan pada tempat yang mempunyai risiko bahaya kebakaran tinggi, menyediakan alat pemadaman api ringan di tempat yang strategis, matikan aliran listrik bila tidak digunakan. Bila akan menutup tempat kerja, periksa dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran. Tindakan pemadaman, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memadamkan api sebagai upaya memperkecil kerugian yang ditimbulkan dan mencegah agar kebakaran tidak meluas.
Teknik dan taktik penanggulangan kebakaran. Teknik penanggulangan kebakaran yaitu kemampuan maksimal dalam menggunakan peralatan yang tersedia guna memadamkan api. Sedangkan taktik penanggulangan kebakaran yaitu kemampuan maksimal tentang cara-cara yang digunakan dalam rangka pemadaman kebakaran. Sistem pemadaman. Yang pertama ada sistem isolasi, yaitu cara pemadaman dengan tidak memberikan O2 pada benda yang terbakar. Caranya ada dua. Yang pertama dengan menutup menggunakan karung basah atau menimbun dengan tanah, pasir maupun lumpur. Yang kedua, sistem pendinginan, yaitu cara pemadaman dengan menurunkan suhu pada benda yang terbakar. Caranya ada dua. Yang pertama, menyiram dengan air. Yang kedua, menimbun dengan daun maupun batang pohon yang mengandung air. Cara yang ketiga yaitu sistem urai. Sistem ini digunakan jika isolasi dan pendinginan tidak dapat dilakukan. Sistem urai yaitu cara pemadaman dengan membagi-bagi benda yang terbakar menjadi bagian kecil sehingga api mudah dikendalikan. Faktor penting dalam pemadaman. Hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama, arah angin. Yang kedua, jenis benda yang terbakar. Yang ketiga, volume benda yang terbakar. Yang keempat, berapa lama benda terbakar. Yang kelima, situasi, kondisi, dan lingkungan. Yang keenam, keselamatan diri. Sistem penempatan APAR atau alat pemadam api ringan. Yang pertama, ada jalan keluar. Yang kedua, dekat daerah yang memiliki resiko kebakaran tinggi. Yang ketiga, mudah dilihat, dijangkau, dan diambil oleh pengguna. Yang keempat, diberikan tanda yang menunjukkan tanda adanya APAR dengan menggunakan warna merah. Catatan yang perlu diperhatikan yaitu pada posisi yang sama di setiap lantai. Yang kedua, pada sudut-sudut koridor. Yang ketiga, dekat dengan pintu. Cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, yaitu tarik segel, sabut pin, tekan, dan sembur. 1. Tarik segel atau tanggalkan alat keselamatan dari pemadam api. Yang kedua, pastikan alat pemadam api ditegakkan. Yang ketiga, cabut pin atau tanggalkan alat keselamatan yang dilengkapkan yaitu kunci pet. Yang keempat, arahkan muncung alat atau nozzle ke pangkal api. Yang kelima, pastikan Anda berada pada jarak kira-kira 1-1,5 meter dari api. Yang keenam, tekan pegangan atau valve atas alat pemadam api. Apabila api sudah dipadamkan, buka semua pintu dan jendela agar udara segar dapat masuk. Gunakan cara menyapu ketika penyemburan alat pemadam api ringan. Lakukan pada setiap bagian api. Baby, won't you let the light shine through?